Halo, selamat malam masyarakat Flobamora seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Kalimantan. Saya Jack Tamon, Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Flobamora Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, ingin menyampaikan beberapa hal terkait kekeliruan kita ketika kita bekerja di suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam video ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama, dan hal ini saya lakukan berdasarkan laporan atau pengaduan dari saudara semua, yang dimana ketika ada saudara kita yang meninggal dan tidak ditanggung jawab oleh pihak perusahaan. Persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita lupa adalah ketika kita bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit, kita tidak tahu status pekerjaan kita, apakah KHT ataupun KHL. Kita prinsipnya yang penting bekerja, dapat gaji, selesai. Tetapi kita tidak melihat kondisi-kondisi lain, semisalnya ketika kita sakit atau ketika meninggal dunia. Beberapa hari belakangan ini saya mendapatkan pengaduan dari beberapa orang saudara kita yang meninggal dunia, yang dimana mereka belum terdaftar di BPJS Kesehatan dan juga BPJS Tenaga Kerja. Sehingga ketika ia meninggal, perusahaan hanya membantu untuk memfasilitasi almarhum untuk dikuburkan di sekitaran wilayah perusahaan. Sementara pihak keluarga menginginkan jenazahnya untuk dipulangkan ke NTT. Kita bingung, uang dari mana yang harus kita ambil. Di dalam video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa ketika ada saudara kita meninggal dunia, hal pertama yang kita tanyakan kepada pihak perusahaan, berapa pesangon yang diterima oleh almarhum, berapa tahun ia bekerja, dan dihitung sesuai tahun ia bekerja. Lalu kemudian kekurangan dari situ baru kita berbicara lagi, meminta kebijakan dari pihak perusahaan, atau jalan terakhirnya kita menggunakan JKM, jaminan kematian dari BPJS Tenaga Kerja. Tetapi kalau BPJS Tenaga Kerja kita belum didaftarkan oleh pihak perusahaan, ya maka kita mau dapat apa? Sementara itu adalah haknya kita, haknya seorang pekerja. Karena itu pihak perusahaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Kesehatan dan juga BPJS Tenaga Kerja. Jika itu tidak dilakukan, maka yang dirugikan itu adalah kita sebagai pekerja. Nah, di dalam persoalan yang saya temukan beberapa hari belakangan ini, yang pertama karena ada perusahaan yang menyampaikan kepada saya seorang pekerja yang meninggal itu atau almarhum itu umurnya sudah 50 tahun. Lalu pertanyaan saya sampaikan, kenapa pihak perusahaan menerima tenaga kerja yang sudah berumur 50 tahun? Karena umur 50 tahun dia tidak bisa didaftarkan ke BPJS Tenaga Kerja. Lalu kenapa pihak perusahaan menerimanya jika ia sudah berusia 50 tahun? Lalu persoalan kedua, karena ia belum menjadi tenaga kerja tetap atau KHT, masih statusnya KHL. Menurut saya, apapun statusnya, baik KHT maupun KHL, perusahaan punya kewajiban untuk mendaftarkan yang bersangkutan atau tenaga kerjanya menjadi anggota di BPJS Ketenagakerjaan. Toh, mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan juga kan potong haknya tenaga kerja itu, potong gajinya berapa rupiah lah untuk dipotong untuk mendaftarkan atau menjadi anggota di BPJS Tenaga Kerja. Nah, ketika nanti yang bersangkutan meninggal atau berhenti bekerja, itu bisa diklaim, bisa membantu ketika kita ada persoalan
misalnya meninggal, bisa digunakan uang itu. Kalau tidak salah nilainya sekitar 42 juta. Cukup jenazahnya untuk dipulangkan ke NTT, atau uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan proses pemakaman dan lain sebagainya. Karena itu, bagi saudaraku dimanapun berada, teman-teman muda, teman-teman Flobamora, masyarakat NTT dimanapun berada, khususnya di Pulau Kalimantan, ayo berani bersuara dong. Ayo berani dong, jangan malu-malu di hadapan perusahaan. Tanyakan status pekerjaannya, apakah sudah KHT atau masih KHL. Dan kalau belum menjadi KHT, apa sih syaratnya untuk menjadi KHT? Apa syaratnya? Ditanyakan. Kemudian apa hak-haknya dia? Hak-haknya kita ketika kita masih KHL, belum menjadi KHT, apa saja hak-hak kita? Itu yang perlu kita tanyakan kepada pihak perusahaan. Jangan ketika sakit atau sudah meninggal dunia, baru kita sibuk mencari bantuan kemana-mana. Sementara di awal kita lupa untuk memastikan status kita sebagai pekerja, apakah KHT ataukah KHL. Dan kemudian kita mesti tahu apakah kita berhak mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Jika tidak, ya sudah, tinggalkan perusahaan itu, cari perusahaan yang lain, yang layak, yang bertanggung jawab terhadap pekerjanya. Dan saudara semua yang saya hormati, mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang punya persoalan. Jangan kita mencari posisi aman saja di perusahaan. Ketika kita sudah posisi aman, lupa dengan saudara-saudara kita, lupa dengan sesama kita dari NTT. Karena kita sudah punya posisi yang bagus di perusahaan, lalu kita lupa untuk membantu sesama kita dari NTT. Itu menjadi kekhawatiran saya, menjadi keraguan kita sebagai orang NTT. Mana kekompakannya, mana persatuannya? Ayo dong, bangun komunikasi yang baik dengan pihak perusahaan. Lakukan mediasi. Jangan hanya mencari nyaman untuk diri sendiri. Semoga dengan persoalan ini atau video ini saya menjadi motivasi bagi saudara semua untuk mencari tahu status pekerjaannya di kebun kelapa sawit dan bangun komunikasi yang baik dengan pihak perusahaan. Bangun komunikasi yang baik sehingga menemukan solusi-solusi atau jawaban-jawaban yang baik juga dari pihak perusahaan. Jika tidak ada kejelasan, tinggalkan perusahaan itu, cari perusahaan yang lain. Jadi saya sangat kesal dan sangat tegas dalam penyampaian dalam video ini, karena beberapa hari di belakangan ini saya mendapatkan pengaduan dari saudara semua dan sangat-sangat menyedihkan. Jadi kepada saudara semua, masyarakat NTT seluruh provinsi Kalimantan Barat, provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Ayo, kita masyarakat NTT harus kritis dong. Harus berani bersuara dong. Karena banyak saudara-saudara kita yang bekerja di kebun kelapa sawit yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Dan beritahu kepada mereka bahwa pastikan status mereka ketika mereka bekerja. Apakah KHT atau KHL. Ketika belum KHL, belum KHT, apa syaratnya supaya kita bisa menjadi KHT. Kemudian kalau KHL saja, atau sepanjang kita bekerja tetap menjadi KHL, lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kita mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja? Kalau itu ada, saya rasa cukup aman. Kalau tidak ada, bangun komunikasi, meminta hal itu kepada pihak perusahaan. Kalau tidak bertanggung jawab atau pihak perusahaan juga tidak mengindahkan permintaan itu, silakan tinggalkan perusahaan itu dan cari perusahaan yang lain. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan dari saya. Selamat malam. Bye, sonde bye, Flobamora lebih baik. Flobamora, Beta Indonesia.